Halo semuanya. Iya, biasa aja ya suaranya ya. Halo semuanya. Waduh, suara Caca saya denger nih. Kedengerannya. Oke, thank you Cetin, Kak Andy udah memberi kesempatan untuk bisa sharing hari ini. Tahu temanya bulan ini apa? Ada yang tahu? Menenggap ya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada? Ya, temanya adalah live the mission. Artinya apa? Menghidupi misi. Oke. Kemarin Kak Andy ngomong soal calling, soal panggilan. Terus Ko Kevin ngomong soal apa? Respon. Oke. Ya, sekarang kita mau ngomong soal hati. Oke. Hari ini kita mau ngomong soal hati. Judulnya udah boleh ditampilin. Oke. God's heart, hatinya Tuhan. Ya. Kalau ngomong soal hati gitu ya, teman-teman ya. Hati itu adalah salah satu dasar kita ngelakuin segala sesuatu. Aku pernah kemarin OP ya, ingat gak sih kalau aku kemarin OP terus aku bilang boleh minta HP-nya Agnes nggak ya? Terus Agnes nggak mau karena bakal aku ambil HP-nya. Di situ hatinya Agnes lebih besar buat HP daripada buat aku. Ya nggak? Iya kan ya? Karena kalau misalnya aku ambil HP-nya Agnes, Agnes pasti bakal kecewa gitu. Karena hatinya yang lebih besar diambil sama yang sebenarnya nggak terlalu heboh-heboh banget sama aku. Dan itu wajar gitu ya. HP ku juga kalau misalnya aku kasih ke kalian, aku juga pasti bakal mikir. Karena mungkin hatiku lebih besar ke HP daripada ke salah satu daripada kalian. Ya nggak sih? Nah hari ini kita mau ngomong soal hati. Dan kita pengen nyari hatinya Tuhan. Amsal 4 ayat 23 boleh ditampilin. Next. Ini adalah ayat yang jadi pegangan kita hari ini. Amsal 4 ayat 23 aku baca ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah apa? Dari situlah apa? Terpancar kehidupan. Kalau teman-teman lihat tuh ada bahasa aslinya. Bahasa Yunani yang ngomong kayak gini. Libeka itu hatimu. Kata dasarnya lev. Artinya atau levav. Artinya apa? Hati, pusat batin seseorang, pikiran, kehendak, motivasi, moralitas. Yang paling penting bawah, pusat identitas dan keputusan. Teman-teman pernah ngerasain ya, kalau misalnya kalian ngerasa hati kalian itu pengen, kalian ngerjain sesuatu, kalau misalnya hati kalian itu pengen ngelakuin itu. Ya nggak sih? Kalian akan ngelakuin sesuatu kalau kalian punya hati di situ. Itu standar banget tuh. Kalau misalnya kalian ngerasa kalian pengen nyontek, berarti hati kalian lagi pengen nyontek, ya nggak sih? Kalau hati kalian lagi pengen film porno nonton, kalian bakal punya hati untuk nonton itu. Kalau kalian punya hati untuk pelayanan, kalian bakal datang ke pelayanan. Hujan sekalipun, nggak punya kendaraan sekalipun, kalian bakal berusaha untuk datang care. Karena hati kalian pengen ke sana. Hati itu pusat keputusan. Jadi ini penting banget untuk kita jaga hati kita. Karena Amsal 4 ayat 23 ngomong, kalau misalnya kita nggak jaga hatinya kita nggak bisa memancari kehidupannya. Kehidupan kita tuh jadi kehidupan yang kosong, karena hati kita hatinya nggak benar. Nah, kita mau cek. Hari ini kita mau cek, teman-teman. Hati kalian lagi benar apa enggak? Ya. Kita mau hard check. Bukan pakai stetoskop, enggak. Tapi kita mau ngecek 3 tanda-tanda hati kita tuh lagi bermasalah. Oke? Next, yang pertama, 3 tanda-tanda hati kita bermasalah. Yang pertama adalah no more hunger. Kalau lapar ngapain teman-teman? Hah? Lapar makan ya? Lapar ya kalau lagi gak ada duit lapar tidur sih sebenarnya kan ya. Jadi maksudnya biar nggak kerasa lapar. Dulu zaman kos-kosan kayak gitu. Tapi kalau lapar sebenarnya harusnya lagi kita ngapain? Makan. Diisi perut ya, apalagi cowok-cowok tuh. Kalau misalnya lapar nggak bisa lapar dikit. Cewek kalau misalnya lapar cranky, langsung kayak sebel, langsung kayak tiba-tiba nggak asik gitu, langsung tiba-tiba marah-marah nggak jelas. Itu kakak saya, bukan kalian, aman ya. Itu kalau misalnya lagi lapar cranky banget. Nah, sama, kita nggak punya rasa lapar lagi sama Tuhan. Itu hati kalian lagi bermasalah. Contohnya apa? Udah nggak mau doa lagi. Kayaknya doa setelah bangun tidur kayak udah jadi hal yang asing buat kalian. Baca firman ogah-ogahan, males ya baca firman ya.
Bahasanya kayak bahasa puitis gitu, apalagi kalau di Mazmur baca, apalagi kalau misalkan baca ulangan tuh diulangin semua tuh dari Kejadian, Keluaran ya, itu diulangin semua tuh. Bilangan apalagi itu ya, semua isinya angka-angka ya toh. Ini baca firman udah ogah-ogahan. Datang ke gereja udah males, oh Yesus ya. Yang biasanya aku lihat muka kalian setiap minggu ada, sekarang cuma sekali seminggu. Itu udah nggak ada hungernya lagi, udah nggak ada rasa laparnya lagi. Teman-teman yang ikut care udah mulai bolos care, udah mulai ngerasa kayaknya, aduh nggak asik deh ini ikut care relasi, kayaknya udah nggak seru deh. Kalian harus cek tuh hati kalian gimana tuh. Hati kalian lagi bener nggak sih? Ini kita lagi mau ngecek hati kalian. Ini aku tidak menuduh salah satu orang, 2, 3, 4 orang, kalian enggak. Cuman ini sama-sama koreksi buat aku juga. Kalau misalnya kita biasanya bangun tidur doa nggak sih? Biasanya kalau misalnya malam sebelum tidur kayaknya kita doa, tapi gara-gara kita udah capek sama kegiatan ekskulnya kita, sama kegiatan kehidupan kita di luar sana, ya nggak sih? Teman-teman nyadar nggak sih? Ini aku juga. Kita kalau misalnya udah ngantuk, kayaknya lebih seru untuk IG, TikTokan dulu, terus tiba-tiba tidur gitu. Kayak lebih nikmat daripada kita doa dulu terus baru tidur. Ya nggak sih? Itu saya juga pernah mengalami itu. Jadi ngerasa kayak udah capek pulang kerja, kayak belum mengapresiasi diri gitu, karena HP nggak dilihat sama sekali. Terus akhirnya ngeliat IG jam 4 tiba-tiba, jam 5 pagi tiba-tiba udah bangun. Nggak doa lagi. Nah kalau itu jadi sebuah kebiasaan, kalian udah nggak punya hunger lagi sama Tuhan, kalian nggak punya pengenan untuk cerita lagi sama Tuhan hari ini kayak gimana, itu kalian harus cek. Wahyu 2 ayat 4, ini bagus banget ayatnya. Boleh ditampilin atau gimana? Atau Wahyu 2 ayat 4, aku bukain deh. Susah ya kalau misalnya dari sini ke ayat. Wahyu 2 ayat 4. Oke, ini deh. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Pernah ngerasain first love nggak? Wih. Ya, aku kalau misalnya nanya siapa di sini yang punya first love, itu urusan kalian sama Cetin ya. Ketahuan kalian kalau angkat tangan. Nah, jadi sebenarnya first love itu adalah kasih mula-mula. Ya, aku dulu pernah ngerasain first love. Nah, ini aku aja contohnya. Ya, jangan kalian ya. Kalau misalnya cinta yang pertama itu kayaknya mau ngasih apa aja gitu. Belum punya duit nih, masih kuliah nih. Duit masih minta mama nih. Tapi kayak udah mau ngasih apa aja gitu. Ulang tahun kayak dirayain heboh gitu. Padahal bukan duit saya itu. Saya menyesali itu. Ya nggak sih? Terus kalau dia jajan kayaknya ya kayak mau jajanin aja bawaannya. Karena first love, karena cinta banget. Pengen kasih kesan yang baik gitu. Nah kalau misalnya nomor hunger, kalian udah gak punya cinta itu lagi sama Tuhan. Kalian harus koreksi gitu. Cinta pertama-tama kalian sama Tuhan tuh kayak gimana? Aku pernah punya teman. Dia muslim teman-teman. Ya, sampai pada akhirnya dia nggak terlalu taat sama sama agamanya. Dia sempat cerai, ya, dia sempat pisah sama suaminya. Terus sampai pada akhirnya dia jalin hubungan lagi sama yang baru dan ditinggalin gitu. Intinya gitulah. Ini cewek nih. Sampai ada momen dimana dia ngerasa bahwa sekelilingnya termasuk aku itu adalah orang Kristen. Nggak tahu kenapa dia sering nonton Billy Lantang. Kalau kalian tahu itu ada videonya pastor sering ada di YouTube kalian lihat. Nah dia tuh sering baca itu gitu. Sampai pada akhirnya dia pernah ke gereja. Hal yang pertama dia lakukan di gereja adalah setiap kali dia gereja dia nangis. Karena dia ngerasain cinta mula-mula. Waktu aku tanya, kamu kenapa nangis gitu ya? Nggak ada bahasa roh, nggak ada apa, dia cuma nangis. Karena nggak tahu, dia ngerasa, aku kalau setiap kali di gereja aku ngerasa dikasihi. Nah itu cinta mula-mula teman-teman. Itu cinta yang aku waktu denger dia ngomong kayak gitu, kayak, aku pernah kayak gitu sama Tuhan. Nah jadi setiap kali dia duduk, belum mulai penyembahan, even praise dia nangis. Karena dia ngerasain cinta mula-mulanya Tuhan tuh indah banget. Nah kalau misalnya kalian udah hilang itu, next. Nah, bukan yang sebelumnya. Kalau kalian hilang cinta mula-mula itu, kalian udah nggak punya rasa lapar lagi. Itu kalian harus cek hati kalian. Oke? Jadi cek hati kalian. Sekarang kalian doanya gimana kehidupan doa kalian? Baca firman nggak? Aku kalau di relasi itu setiap hari Kak Dini sama aku tuh nge-share ayat-ayat gitu ya. Terus tak absen gitu siapa yang belum. Dari 30 yang ngeklik 6, 7 gitu. 23 lainnya mana? Oke? Baca firman jangan lupa. Oke, datang ke gereja, cek kalian udah males apa belum?
Ogah-ogahan, ya elah datang ke gereja pagi-pagi kayak nonton lebih seru daripada ke gereja. Itu kan harus cek hidup kalian. Yang kedua, tanda-tandanya. Tanda yang kedua, menjadi sama dengan dunia. Menjadi fasih miso nih, ya toh? Jadi kayak lebih setiap kali tit, aku kilo tit. Kayak ada partikel yang harus kalian omongin sebagai satu tanda kalian asik. Ya. Ada dulu diganti jadi bejir lah, apalah gitu ya. Kayak kalian tuh menjadi sama, language-nya sama gitu. Karena setiap kali kalian ngomong, kayaknya belakang harus dikasih itu biar asik gitu. Biar kayak nyambung sama temen ngomongnya. Ya nggak sih? Beberapa kali saya dengar partikel-partikel itu juga di gereja ini gitu. Ya toh. Kalian harus cek gitu. Kalian lagi meniru dunia, kalian lagi sama-sama dunia. Itu dari omongan kalian. Karena itu secara tidak sadar waktu kalian ngomong di luar sana di sekolah, terus tiba-tiba kalian datang ke gereja ngomong sama kita itu ke bawah pasti. Karena kalian 6 hari di sana, cuman sehari di gereja, 2 hari di gereja gitu ya. Ya nggak sih? Yang pertama, cek dulu kalian tuh sama nggak sih sama dunia, value-nya sama, atau mulai kompromi sama dosa, mulai kompromi sama yang namanya keterikatan kalian, mulai kompromi sama yang namanya film-film yang nggak benar. Mulai kompromi sama yang namanya cheating. Kalian anggap nggak apa-apa lah sekali ini. Besok minggu depan, ya elah seminggu sih udah off, masa hari ke-8 enggak. Mulai kompromi itu. Yang kalian anggap sebagai pembenaran tapi bukan sebuah kebenaran. Kebiasaan baik udah mulai hilang. Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4, ini juga ayat yang bagus. Boleh ditampilkan? Nah, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jangan sampai jadi musuh Allah karena pengen dianggap sama dunia. Wah, itu penting banget teman-teman. Oke? Jangan sampai kalian punya value yang sama. Value dari sini yang kalian bawa. Yang ketiga, next. Yang ketiga adalah tidak menghasilkan buah. Teman-teman, aku kayak pernah ngomong tapi di mana ya? Antara di care sama di doa teens ya. Hidup kita kalau nggak ngasilin buah tuh kosong. Aku kalau nggak ngasih dampak buat kanan kiri kalian, terus ngapain ada aku? Tolongin ya. Aku kalau hidup di dunia terus aku nggak ngasih dampak ke Sevin, aku nggak ngasih dampak ke Kenzi, terus aku ngapain? Mending nggak usah ada kan ya. Jadi pohon kalau nggak ngasilin buah, ngapain? Nah hari ini kalian harus cek, kalian bisa kasih dampak nggak sih sama kanan kiri kalian? Aku pernah dengar cerita satu dari anak Herku, dia punya temen ya lumayan deket, nggak di gereja sini, tapi di luar. Dia cerita di care, kalau misalnya anak ini ngasih dampak banget dalam hidupnya. Kalau dia lagi down, dia kasih bantuin. Terus kalau misalnya teman-temannya lagi sebelum tanding bola, dia ajak doa, dia ajak persekutuan. Itu ada di gereja lain. Sampai akhirnya anak Erku ini ngomong kalau misalnya dia merasakan dampak baik daripada orang itu namanya ngasilin buah. Dia ngerasa kalau misalnya temennya ini jadi satu temen yang bener-bener tahu isi hatinya dia. Dan bukan sama dia doang, tapi sama sekelilingnya. Itu namanya ngasilin buah. Nah kalau misalnya kita nggak ngasilin buah, kita lagi cek nih, kita harus cek hati kita bermasalah apa enggak. Nah dari ketiga hal ini apa sih sebenarnya tujuannya setelah kita cek, setelah kita tahu kalau misalnya kita bermasalah, sebenarnya tujuan kita apa, gimana cara perbaikinya sih? Apa sebenarnya yang jadi tujuannya kita setelah kita tahu kalau hati kita bermasalah? Next, kita harus tahu dan kita harus temuin yang namanya hatinya Tuhan. Next, nah Yohanes 3 ayat 16, aku cari gitu ya, hatinya Tuhan tuh kayak gimana gitu di ayat-ayat, tapi selalu nyantol sama Yohanes 3 ayat 16. Teman-teman udah tahu semua ayatnya? Ya, udah tahu semua ya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman boleh balik. Di Yohanes 3 ayat 16 aku mau highlight karena begitu besar kasih. Kasih di sini diomongin sebagai agapesen atau dari kata aslinya adalah agapao, mengasihi dengan kasih yang memberi diri. Yang penting nih. Next di PPT-nya.
Nah itu, bukan yang tadi. Nah, kasih aktif bukan sekedar perasaan. Teman-teman, God's heart, living the mission. Kita harus tahu kalau misalnya sekarang kita tuh punya misi bukan cuma buat diri kalian sendiri. Kalau ngomongin soal hati, terus living the missions, ini bukan cuma soal kalian sendiri, tapi kalian dan orang di sekitar kalian. Ingat yang ketiga, kalau kalian nggak ngasilin buah, ngapain? Itu yang harus kalian tanyain sama diri kalian sendiri. Jadi hari ini kita mau sama-sama contoh hatinya Tuhan di Yohanes 3 ayat 16, yaitu kasih yang aktif. Caranya gimana? Next, seek God. Cari Tuhan, itu yang pertama tuh. Setelah kalian tahu hati kalian bermasalah dan kalian tahu kalau sebenarnya kalian tuh harus menghidupi hatinya Tuhan, yang pertama harus kalian cari adalah Tuhan. Karena yang kita cari hatinya Tuhan. Kayak cinta mula-mula yang aku cari adalah hatinya cinta mula-mula aku, my first love itu. Waduh, agak kering ngomongnya, tapi itu yang aku cari. Gimana caranya nyenengin dia. Nah ini yang pertama yang harus kita kerja adalah kalau misalnya kita mau tahu hati Tuhan adalah seek God. Cari Tuhan bukan feeling. Kadang-kadang kita manusia sering banget ngomong, duh kayaknya dia adalah jodohku, tapi nggak pernah doa. Ya itu feelingmu, right? Itu duduk Tuhan itu fix. Ya nggak sih? Kayaknya ini tanda-tanda dari Tuhan, nggak pernah doa, tapi tanda dari Tuhan ada. Wah itu feeling, bukan Tuhan tuh. Saya pastikan. Ya. Tapi kalau kalian selama ini maintain hati kalian, pelihara hati kalian sama Tuhan, Jojo terus tiba-tiba ngecek ada tek ini, oh iya, ini kayaknya dari Tuhan. Karena apa? Karena udah connect sama Tuhan, bukan feeling. Jadi kalau misalnya kalian nggak pernah doa, nggak pernah baca firman, terus tiba-tiba kalian punya pikiran ini kayaknya yang jadi jawaban, apaan sih? Orang nggak pernah doa, ya. Jadi seek God, cari Tuhan, sacrifice teman-teman, doa dan baca firman. Teman-teman, contoh menarik. Sini yang nggak suka sayur boleh angkat tangan. Yang nggak suka sayur, tinggi. Masa cuman yang nggak suka sayur? Berarti semua suka sayur. Haleluya. Semua suka sayur. Yang nggak suka sayur ya, yang nggak suka sayur, angkat tangan. Oke. Queensya nggak suka sayur. Kalau misalnya mamanya paksa dia nggak suka, Audi juga nggak suka sayur. Kalau misalnya dipaksa sama orang tuanya makan sayur, terus dia makan, tiba-tiba hilang gitu vitaminnya? Enggak ya? Waktu kalian nggak suka makan sayur, tapi pernah nggak sih dipaksa mama buat makan sayur? Pernah? Audi pernah dipaksa Om Toto makan sayur? Ya pernah, ya kan? Kalau misalnya kalian makan sayur dengan ogah-ogahan, maksudnya kalian makan sayur juga, aku gak suka sayur tapi aku makan, tiba-tiba khasiatnya hilang gitu? Enggak ya? Sama dengan baca firman. Teman-teman mungkin capek gitu ya, bangun pagi harus baca firman tuh kayak lelah, tapi baca orek sama kayak sayur. Kalau kalian tetap kunyah, vitaminnya tetap ada, kalian tetap dipenuhin sama firman. Walaupun kalian kayaknya awalnya harus berkorban banget. Berkorban gak makan sayur? Mungkin saya berkorban ya, lelah ya kayaknya hidup ini untuk makan sayur ya. Sama. Doa dan firman tuh capek. Tapi aku percaya itu sama kayak sayur. Kalian waktu capek pun khasiatnya ada. Gak bakal hilang. Oke? Jangan lupa buat worship. Worship bukan cuma saat ini. Kalian gak nyontek tuh worship. Kalian nurut orang tua tuh worship. Kalian waktu di tengah-tengah sendirian di dalam rumah, nggak ada siapa-siapa di dalam kamar, terus tiba-tiba ada godaan untuk nonton film porno, terus kalian tolak, itu worship. Itu worship. Jadi bukan cuma soal ngangkat tangan, tapi soal keputusan ngasih soal keputusan yang benar, itu adalah worship. Next, jangan lagi buat dosa. Ya, dosa itu separate kalian sama kekudusan. Sekali lagi, dosa itu separate kalian sama dosa. Kalian tahu mana yang dosa, mana yang enggak gak sih? Aku yakin kalian tahu. Aku yakin kalian tahu kalau misalnya nyontek tuh dosa, aku tahu. Bohong sama orang tua itu dosa, aku tahu. Aku tahu kalau misalnya diem-diem ngerokok itu dosa, aku tahu. Kalian tahu kan ya? Tahu kan ya? Nah, itu separate kalian sama Tuhan. Jadi yang pertama, tobat guys. Ya, itu yang harus kalian lakukan. Akui dan minta ampun, confess. Daud tuh orang yang gede banget ya nggak sih? Daud tuh kesayangan Tuhan. Orang kalau di Alkitab dia ngomong kalau misalnya dia tuh anak kesayangannya Tuhan. Tapi dia juga pernah buat dosa. Dia pernah bunuh Uria, terus dia pernah ngejar Bersheba untuk apa? Untuk ditidurin. Dia punya anak yang akhirnya meninggal. Hal-hal kayak gitu tuh even Daud pun pernah buat dosa. Tapi yang pertama dia lakukan adalah dia akui dan minta ampun. Kalau di Alkitab dia ceritain adalah di tengah-tengah lapangan dia tuh kepalanya sampai ke tanah karena dia saking sedihnya.
saking menyesalnya. Dan ini ya teman-teman, kalau misalnya kalian buat dosa, terus kalian gak ngerasa nyesel, Roh Kudus lagi gak ada tuh. Jadi saat kalian buat dosa, ya, terus kalian ngerasa kayaknya aku nyesel deh, thanks God, Tuhan masih ada dalam hidup kalian. Ya, jadi teman-teman, kalau kalian buat dosa, terus lagi ngerasa kayak aduh aman aja, udah gak ada tuh Roh Kudus. Cek hati kalian. Oke? Yang terakhir adalah layani sesama. Teman-teman, menghasilkan buah yang tadi aku bilang, kalau kalian menghasilin buah, kalian harus mulai dengan layani sesama. Aku mau cerita dikit. Aku tuh sampai akhirnya di umur yang 30 tahun, ya, saya 2 kali lipat di umur kalian. Oke, nggak ada masalah. Aku belajar soal CH kemarin dari Evelyn. Kalau aku tahu WhatsApp itu ada CH, aku juga baru tahu gitu ya. Kak Dini juga nggak tahu. Kok Yoel juga mungkin nggak tahu tuh CH apa, saluran itu di WA. Nah aku baru tahu kalau ternyata itu ada WA itu ada saluran CH. Itu aku baru tahu. Ya itu aku belajar supaya bisa relate sama kalian ya. Well, aku tuh ngambil pelayanan ini, aku ngomong sama Cek Christine. Aku ngomong juga sama itu ada kakak rohaniku, ada Ko Paulus. Aku tuh mau melayani di GC karena aku tuh encounter Tuhan pertama kali di GC. Waktu Om Bes ada di sini. Itu aku pertama kali ketemu sama Tuhan. Bahasa roh juga pertama kali di sini. Sampai pada akhirnya aku ngerasa waktu aku balik dari perantauan 13 tahun, aku ngerasa kayaknya aku harus melayani di tempat di mana aku pertama kali ketemu Tuhan. Tapi to be honest, Cetin dan Ko Paulus itu adalah sebenarnya prioritas kedua aku. Prioritas pertama aku adalah aku mau menyelamatkan diriku. Aku pengen ada pemulihan di dalam hidupku. 30 tahun tuh aku udah bisa bagi hidupku jadi 3 fase. Awal lahir sampai umur 14, ya. Itu aku sama Tuhan deket banget. Setiap hari aku pakai lututku berdoa buat baca. Kalian tahu, kalau kalian nggak mungkin tahu, mana sorgawi, tau nggak? Tapi versi anak kecil, namanya kids kalau nggak salah. Itu yang relate orang-orang tua ya. Kalau kalian kayaknya nggak ada lagi kids sekarang. Itu aku lakukan setiap malam. Aku deket banget sama Tuhan, deket banget. Sampai pada akhirnya aku tuh pindah ke Malang, ke Jogja, ke Lumajang, ke mana? Ke Malang lagi, terakhir di Lumajang gitu ya. Itu aku ngerasa mungkin secara dunia aku tuh glory banget. Aku beasiswa, masuk UGM, dapat kerja di Telkomsel. Tuh stepnya wow banget. Tapi percayalah rohaniku nggak sekuat di waktu aku pertama kali hidup, di fase pertama. Sampai pada akhirnya aku dibalikin Tuhan lagi di sini dengan promo di Jombang Mojokerto, which is deket, aku bisa PP. Aku ngerasa kayak misalnya aku tuh pengen balik lagi ke fase sebelumnya. Nah, satu hal yang aku kerjakan adalah aku pengen melayani orang, melayani Tuhan juga. Karena teman-teman, pemulihan hadir juga saat kita melayani. Jadi to be honest, pertama kali motivasiku untuk pelayanan ada di GC adalah aku tuh pengen aku pulih lagi. Sama teman-teman, hari ini kita punya kesempatan. Next, kita punya kesempatan untuk bisa mulihin diri kita masing-masing dengan ngajak teman kita ke cinta tanpa tapi. Kita pengen sebelum ngajak teman-teman, kita pengen ngerasain bahwa cinta tanpa tapi Tuhan itu ada di kita. Kenapa unik ya? Semua tema di pelayanan GPD Elohim, semua divisi gitu ya, itu semua ngomong soal all about Jesus. Jadi ada Jesus ya. Sekolah minggu itu ada Alice in Wonderful Jesus. Terus kalau nggak salah EYC itu Beautiful Jesus kalau nggak salah ya. Nah kita doang tuh yang nggak ada Jesus ya. Tempatnya Cetin doang nggak ada Jesus ya. Cinta tanpa tapi. Nah hari ini kenapa kok nggak ada Jesus ya? Kita tuh pengen buat orang-orang di luar sana itu kenal dulu sama luarnya, sama cinta tanpa tapinya Tuhan. Yang dimana waktu kita ngajak orang-orang di luar sana mungkin backgroundnya nggak sama ke Kristen. Mungkin di luar sana nggak kenal sama namanya Tuhan. Tapi hari ini kita mau kenalin cinta yang tanpa tapi, yaitu cintanya Tuhan. Live the Mission ini memang jadi salah satu caranya gereja untuk outreach. Kita punya tema outreach ya. Di gereja kita punya tema outreach. Jadi hari ini kita tuh pengen jadi alatnya Tuhan. Tapi sebelumnya makanya aku pengen kalian cek hati kalian dulu. Karena gak enak kalau kalian punya hati bermasalah terus ngajak temen. Gak enak gak sih?
Gak enak kalau misalnya Elena kayaknya hatinya lagi nggak full, tapi ngajak temen tuh jadi nggak enak. Jadi kita mau ngasih apa kalau nggak full? Hari ini kita mau ngefullin hati kita dulu. Kita mau cinta dulu sama Tuhan. Dan kita ngajak teman-teman untuk ngerasain cintanya Tuhan bareng-bareng. Aku ulangin. Aku tuh pengen kalian full dulu sama Tuhan hatinya. Supaya nanti waktu kalian ngajak, kalian bisa ngeluberin hati kalian sama teman-teman kalian. Dan nikmatin kasih Tuhan bareng-bareng. Aku yakin saat kalian nyiapin diri kalian untuk ngajak orang, di saat itu kalian sudah menyiapkan diri kalian. Percayalah, pelayanan aku di GC ini adalah salah satu jalan pemulihan hidupku. I'm thankful kalau misalnya sekarang aku ada di fase ketiga dalam kehidupanku. Itu fase buatanku sendiri ya. Aku ada di fase ketiga. Dimana secara rohani aku mendekati fase pertama aku. Karena apa? Karena aku membiarin diri aku untuk ngelayanin Tuhan. Jadi hari ini teman-teman, kita punya kesempatan untuk ngajak orang-orang di luar sana. Kita punya misi 300 orang. Aku pengen punya mindset dari Johan sampai Caca, ujung ke ujung, punya mindset yang sama. Kalau misalnya hari ini kita punya mindset 300 orang bakal datang di 29 November untuk ngerasain berkat ya Tuhan. Untuk encounter Tuhan. Gak peduli latar belakangnya apa, ajak aja. Gak usah ngomongin, akan lebih gampang untuk ngajak mereka ke cinta tanpa tapi ke Natal ini daripada kalian mengkhotbah terus angkat tangan terimalah Yesus. Nah itu kayak ngapain sih orang gitu ya. Ajak aja buat main, karena kita ada 1 jam buat main. Kalian bakal dapat foto booth gratis juga, dapat stripe, jadi free makan juga. Itu yang mungkin akan kalian jual sama dunia, karena dunia tertariknya itu ya nggak sih? Dunia tertarik gitu nggak sih? Dunia bukan tertarik tiba-tiba dengan cerita Ishak gitu, enggak. Dunia bukan tertarik dengan cerita Yusuf gitu, enggak, belum. Tapi dengan tertarik dengan hal-hal duniawi dulu. Tapi saat dia masuk, motivasi apapun saat dia masuk ke gereja, let God do the rest. Biarin Tuhan ngerjain sesuatu apa yang dia pengenin dalam kehidupan orang-orang yang kita ajak. Tugas kalian cuma ngajak. Tapi sebelumnya kita mau siapin hati kita dulu buat Tuhan. Ya, sama-sama kita mau datang ke Tuhan, kita mau nyembah Tuhan dulu. Salah satu cara supaya kita bisa hidup benar adalah dengan cara datang ke Tuhan, seek God. Karena itu yang dipengenin Tuhan.